Setelah seminggu melakukan perjalanan, Lindong akhirnya mencapai reruntuhan kuno. Ditambah lagi, ia juga merasakan reaksi yang kuat dari simbol jiwa takdirnya di tempat ini. Menyadari hal tersebut, Martin juga menebak bahwa simbol leluhur ada di tempat ini, sehingga ia mengajak Lindong untuk memasuki tempat ini. Di tengah perjalanan, Martin merasakan ada sosok manusia di tempat ini, dan setelah diselidiki, mereka menemukan sosok tua bangkai yang sedang menyempurnakan boneka simbol. Sosok tua itu yang bernama Tetua Chow kemudian memerintahkan bawahannya untuk memberitahi tentang penyempurnaan boneka ini yang sedikit lagi akan berhasil kepada Teng Li. Namun demikian, tiba-tiba serangan yang datangnya entah dari mana menyebabkan seluruh bawahannya wassalam di tempat. Tidak lama kemudian, Lindong muncul di hadapannya dan memerintahkannya untuk menghapus jejak mental di dalam boneka simbol itu. Meskipun demikian, Tetua Chow menolaknya dan ia merasa boneka ini sedikit lagi akan menjadi miliknya. Sayangnya, Xiao yang tiba-tiba mengagalkan semua rencananya, dan dari sini, Lindong sekali lagi memerintahkannya untuk menghapus jejak mental di dalam boneka simbol itu. Setelah Tetua Chow menghapus jejak mental di dalam boneka simbol itu, Lindong segera menyimpannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba mendengar suara gerombolan manusia di sebuah lorong. Hal itu menyebabkan Lindong merasa panik dan ia segera menarik Tetua Chow untuk pergi. Dan betul saja, tidak lama kemudian, kelompok Qian-Qian datang diikuti dengan kelompok Teng Li. Teng Li pun menuduh Qian-Qian mengambil boneka simbol yang direbut Lindong tadi. Ia juga memerintahkan Qian-Qian untuk menyerahkan boneka itu. Namun Qian-Qian membantah tuduhan itu dan ia juga tidak tahu tentang bentuk boneka itu. Meskipun demikian, Teng Li tidak percaya sedikit pun dan terjadilah tawuran ala Tokyo Manji. Sementara itu, Lindong telah masuk lebih dalam ke wilayah ini. Ditambah lagi, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah tempat ini, sehingga ia merasa penasaran dan berniat untuk memeriksanya. Namun, Tetua Chow menolaknya. Ini karena dia tahu bahwa di bawah tempat ini terkandung 9 energi dingin neraka yang dapat menyebabkan kekuatan mental seseorang akan membeku. Menyadari hal tersebut, jiwa barbar Lindong pun muncul dan ia langsung melemparkan Tetua Chow ke bawah tempat ini. Di tengah perjalanan menuju ke bawah, Lindong merasakan tekanan energi dingin yang kuat di tempat ini. Namun, Martin sudah mengantisipasi itu dan segera membackupnya. Setelah sampai ke bawah, Lindong segera melihat altar sekte kuno di depannya dan ia segera mendatanginya. Namun, alangkah kecewanya dia bahwa simbol leluhur yang ada di tempat ini telah menghilang. Ini segera menyebabkan Tetua Chow menghinanya karena tidak mendapatkan benda itu. Menyadari hal tersebut, Lindong langsung marah dan ia memerintahkan Tetua Chow untuk memberikan informasi tentang benda itu. Tetua Chow pun menceritakan bahwa 3 tahun yang lalu, Ketua Sekte Boneka turun gunung untuk menyedot semua harta jiwa di tempat ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa simbol leluhur yang dicari Lindong juga ada di tangannya. Lindong tidak menyangka bahwa simbol leluhur itu jatuh ke tangan Ketua Sekte Boneka. Meskipun demikian, Martin menjelaskan bahwa simbol leluhur itu tidak gampang untuk disempurnakan dan kemungkinan mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Di tengah penjelasan dari Martin, simbol jiwa takdir di dahi Lindong tiba-tiba bereaksi. Ini menyebabkannya merasa aneh dan ia langsung memeriksa pilar batu hitam di depannya. Namun setelah diperiksa, reaksi itu tidak muncul lagi, sehingga menyebabkan Lindong emosi dan spontan memukul pilar batu itu. Menyadari hal tersebut, Martin menjelaskan bahwa tidak ada gunanya untuk menghancurkan pilar batu itu. Ia juga memintakan Lindong untuk menenangkan dirinya dan memfokuskan mentalnya pada pilar batu itu. Dan tiba-tiba, setelah memasuki dimensi lain dari pilar batu itu, Lindong melihat pilar batu bercahaya di depannya diikuti dengan kemunculan pria tua bernama Heimo.
Heimo pun memperkenalkan dirinya bahwa ia merupakan master terakhir simbol leluhur pelahap. Ia juga menduga bahwa kedatangan Lindong ke tempat ini untuk mendapatkan simbol leluhur. Namun demikian, ia berpesan bahwa siapa saja yang ingin memperbaiki simbol leluhur itu harus mendapatkan restu darinya. Oleh sebab itu, ia langsung menerawang pikiran Lindong dan menemukan masa lalu Lindong yang sangat kelam. Mulai dari bocil penakut, bertemu Ling Qingju, dan bertarung dengan Lin Langtian. Bahkan masa lalu Lindong yang kelam ini membuat Heimo langsung terkejut. Oleh sebab itu, ia kemudian merestui Lindong untuk memiliki dan memperbaiki simbol leluhur itu. Ia kemudian mengumpulkan semua kekuatannya untuk membentuk benda penyegel simbol leluhur dan kemudian menyerahkannya kepada Lindong. Sebelum ia pergi, ia juga berpesan kepada Lindong bahwa benda itu akan langsung menyegel simbol leluhur jika ia menemukannya. Meskipun demikian, itu tergantung pada keberuntungan sendiri. Beberapa saat setelah mendapatkan persetujuan dari master terakhir simbol leluhur, portal biru muncul dan mereka pun kembali. Setelah keluar dari dimensi goib, Lindong merasa heran dengan orang yang bisa mengalahkan master simbol leluhur itu yang terbilang cukup kuat. Namun Martin berpesan bahwa di atas langit masih ada Kak Pai, sehingga dalam artian orang terkuat sekalipun pasti akan dapat dikalahkan. Ia juga memerintahkan Lindong untuk pergi dari tempat ini dengan meninggalkan tetua Chow sendirian. Di sisi lain, baku hantam Qian Qian dan Teng Li terus berlanjut. Bahkan baku hantam ini telah memasuki fase mengerikan, sehingga Qian Qian tak punya pilihan selain menggunakan mode seriusnya untuk melawan Teng Li. Namun, ketika ia berniat menggunakan mode seriusnya, Lindong yang menunggangi Xiaoyan tiba-tiba muncul di atasnya. Bahkan ini menyebabkan Teng Li terkejut dan memerintahkan bawahannya untuk mengejarnya. Teng Li akhirnya berhasil mengejar Lindong dan menebak bahwa boneka simbol tingkat tinggi ada di tangannya. Jelas saja, Lindong langsung mengakuinya, sehingga menyebabkan Teng Li marah dan kemudian menyerangnya. Teng Li pun kewalahan dengan kekuatan Lindong yang tiba-tiba menjadi OP sehingga membuatnya tersungkur di tanah. Meskipun demikian, ia tak berputus asa. Ia kemudian memerintahkan para bawahannya untuk menyalurkan semua energi mental mereka ke tubuhnya sehingga membentuk formasi besar boneka tersembunyi. Melihat ini, Lindong kemudian mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi itu dan memerintahkannya untuk menyerang kelompok Teng Li. Para bawahan Teng Li pun wassalam akibat serangan yang mengerikan dari boneka simbol itu, sehingga menyisakan Teng Li sendirian. Lindong pun menawarkan Teng Li untuk menyerah sajalah, tak udah tahu kekuatan boneka simbol ini. Namun, Teng Li adalah tipikal manusia yang keras kepala. Bahkan ia mengeluarkan boneka simbolnya untuk menahan serangan boneka simbol itu. Namun demikian, boneka simbolnya tetap saja kalah. Dari sini, ia akhirnya mengerti dan tak punya pilihan lain selain ngibrit lari. Melihat ini, Lindong kemudian memerintahkan boneka simbol itu untuk mengejar Teng Li. Namun, ketika ia akan mengejar, ia tiba-tiba berhenti, sehingga menyebabkan Lindong merasa bingung. Tidak lama setelah ia merasa bingung, Martin menjelaskan bahwa bahan bakar boneka simbol ini yang berasal dari pil Yuan murni telah habis, sehingga menyebabkannya tidak bisa bergerak. Qian Qian kemudian mendatangi Lindong dan memujinya karena telah berani baku hantam dengan sekte boneka tersembunyi sendirian. Ditambah lagi, ia bertanya kepada Lindong apakah ia akan pergi ke monumen bela diri manifestasi. Menyadari hal tersebut, Lindong merasa bingung. Ia juga tidak tahu menahu tentang monumen bela diri ini. Namun demikian, Qian Qian menjelaskan bahwa monumen ini merupakan base camp bela diri para murid sekte kuno. Pasalnya, jika siapa saja yang berlatih di sana, maka kekuatannya akan meningkat. Ia juga menawarkan kepada Lindong untuk pergi bareng ke sana. Namun, Lindong adalah tipikal orang yang tidak mau merepotkan siapapun dan menolaknya. Jelas saja, ini menyebabkan Qian Qian hanya bisa pasrah. Oleh sebab itu, ia kemudian membawa para anggotanya pergi.
Setelah kepergian Qian, Lino tidak sabar dan ia mengajak Martin dan Xiaoyan untuk bergegas pergi ke sana. Jadi, apakah Lino berhasil sampai ke sana ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.